Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu. Oke, sebelumnya kalian pernah nggak berpikir bahwasanya sebuah kendaraan itu bisa nggak berjalan hanya dengan desain yang kuat? Saya sendiri sebagai mahasiswa teknik, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena produk teknik ini juga harus memperhatikan keselamatan para penggunanya, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dirancang sesuai dengan standar yang berlaku atau SOP yang berlaku. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok desain go-kart akan membahas hasil analisis civic impact terhadap pada project based learning atau PBL kami yang berjudul Desain Mechanical Go-kart. Oke, selanjutnya pada ringkasan project. Pada PBL kami itu berfokus hanya perancangan pada rangka yang menggunakan software CAD atau Computer Aided Design. Dan pada tahap ini kami merancang struktur rangka atau chassis, sistem kemudi, pengereman, posisi duduk pada pengemudi, serta tata letak komponen mekanis agar menghasilkan desain yang stabil, aman, dan ergonomis. Dan pada saat ini proyek ini masih pada tahap desain yang kurang lebih sebentar lagi akan selesai, sehingga belum memasuki proses fabrikasi maupun penguji pada kendaraan. Dan oleh karena itu, analisis yang kami lakukan ini lebih difokuskan bagaimana desain ini memenuhi aspek keselamatan atau K3 serta memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dikembangkan pada tahap selanjutnya. Dalam analisis civic impact, kelompok kami memilih dimensi pertama, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja serta PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai sistem manajemen K3, setiap kegiatan teknik harus memperhatikan identifikasi bahaya serta upaya pencegahan dari kecelakaan kerja. Nah, pada desain go-kart kami, aspek keselamatan telah dipertimbangkan melalui perancangan rangka yang stabil, posisi duduk pengemudi yang ergonomis, serta tata letak sistem kemudi yang dirancang agar kendaraan dapat dikendalikan dengan baik. Namun, setelah dibandingkan lagi nih dengan regulasi tersebut, kami menemukan adanya gap karena proyek masih berada pada tahap desain, belum tersedia nih prosedur inspeksi keselamatan sebelum pengujian pengendaraan seperti checklist keselamatan dan juga SOP yang akan digunakan ketika memasuki tahap fabrikasi dan pengujian nantinya. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa selain menghasilkan desain yang baik, tim juga perlu mempersiapkan prosedur keselamatan sebelum proyek memasuki tahap implementasi. Dimensi kedua yang kami pilih adalah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyek go-kart ini menjadi media pembelajaran berbasis Project Based Learning, yaitu PBL, yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan desain mekanikal, bekerja sama dalam tim, berpikir kritis, serta menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Namun hasil analisis kami menunjukkan bahwa manfaat proyek masih berfokus pada lingkungan pembelajaran internal. Hingga saat ini belum terdapat rencana pemanfaatan hasil desain sebagai media edukasi ataupun pembelajaran kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, menurut kami proyek ini memiliki potensi yang lebih besar untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi mahasiswa, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas apabila hasilnya dapat diperkenalkan kepada sivitas akademi maupun masyarakat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memberikan 3 rekomendasi. Pertama, menyusun SOP dan checklist keselamatan sebelum proyek memasuki tahap fabrikasi dan pengujian. Kedua, melakukan evaluasi desain bersama dosen pembimbing dan manajer proyek untuk memastikan setiap komponen telah memenuhi aspek keselamatan. Ketiga, mendokumentasikan hasil proyek dan mempublikasikan melalui pameran, media sosial, ataupun kegiatan akademik agar manfaat proyek dapat dirasakan lebih luas sebagai media edukasi. Baik, bagi saya sendiri keselamatan kerja itu bukan hanya diterapkan saat kita proses fabrikasi, tetapi sudah harus dipikirkan sejak tahap perancangan sebuah produk ini, yaitu dalam desain ini harusnya kita sudah memikirkan kesehatan dan keselamatan tersebut. Saya belajar bahwa sebuah proyek teknik akan menghasilkan nilai lebih apabila tidak hanya berhasil secara teknis tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang.
Melalui analisis civic impact ini, kami memahami bahwa keberhasilan dari sebuah proyek itu bukan hanya ditentukan dalam desain aja, tapi banyak. Seperti aspek dari keselamatan itu tersebut, kepatuhan terhadap standar yang ada, serta juga apa manfaatnya yang diberikan kepada masyarakat luar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan.